Shalom kasih Kristus. Mari hari ini kita jadikan suatu hari yang menyukakan Tuhan. Dan salam waktunya mengalami terobosan. Tentunya hal yang menyukakan hati Tuhan adalah saat kita sadar lalu bangun untuk melangkah mengikuti kehendak Tuhan. Untuk itu, mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar langkah hidup kita semakin menuju kepada terang Tuhan. Kita berdoa, Bapa yang baik, hari ini biarlah Engkau menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar apa yang disampaikan melalui renungan hari ini merupakan firman yang keluar dari isi hati-Mu untuk kami semua, Tuhan. Tuhan pimpin kami agar kami terus memberikan satu langkah hidup yang senantiasa menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bangun, langkahkan kakimu. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Mazmur 17 ayat 5 dan Mazmur 119 ayat 113. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Setiap langkah hidup kita tentunya akan diketahui. Saya percaya bila disebutkan nama ini, banyak di antara kita yang tahu. Dia adalah pekerja keras. Namanya Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Puji Astuti mengatakan, bekerja keras adalah bagian dari fisik. Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas merupakan bagian dari hati. Tentunya kita tahu bahkan memaklumi bila ada orang yang bekerja keras dan mengeluh kondisi dirinya lelah dan perlu istirahat. Untuk sedikit lebih memahami ketiga jenis bekerja, kita perlu membahas perbedaan model kerja tersebut. Bekerja keras menurut Fairy Gadbois adalah cara kerja dengan waktu yang lama dan energi yang banyak. Hal tersebut diperlukan agar bekerja dapat mencurahkan usaha yang maksimal dan demi meraih kualitas kerja terbaik. Kerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat daya dan tenaga, penuh semangat, pantang menyerah untuk mencapai hasil terbaik. Cara kerja itulah yang dapat mendorong pekerja untuk mengeluarkan energi maksimal. Tetapi bila tanpa memiliki motivasi yang tinggi, tidak akan membuahkan hasil yang baik. Maksud dari bekerja cerdas adalah kerja yang tidak hanya mengandalkan otot, namun juga menggunakan otak yang memanfaatkan teknologi dan waktu sebaik mungkin, sehingga dapat berpikir kreatif dan inovatif, bahkan mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang seefektif mungkin. Dengan demikian, memiliki waktu dan energi untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan yang lainnya. Dan biasanya bekerja cerdas ini dimiliki oleh kaum intelektual atau ilmuwan. Jadi, bekerja cerdas adalah pandai melihat peluang, memperhitungkan risiko, dan mampu mencari solusi dalam penyelesaiannya. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus semata-mata untuk ibadah seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 17-23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, untuk memiliki hidup yang baik dan Tuhan berpihak pada kita dibutuhkan kesadaran. Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Bila hari ini kita menyadari dan bangun dari ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan hidup, lalu langkahkan kaki untuk bertindak, maka beban dalam hidup yang ada saat ini tidak lagi membebani kita, melainkan menjadi suatu tantangan untuk mendapat jalan yang baru yang akan kita nikmati. Jadi, bangun, langkahkan kaki kita untuk tetap mengikuti jejak Tuhan, sehingga
kejahatan tidak berkuasa pada kita. Kekasih Kristus, selama ini mungkin kita telah bekerja keras, bekerja cerdas, tetapi tidak bekerja ikhlas. Maka keberhasilan akan menjadikan diri kita masuk dalam jebakan kesombongan. Hal yang harus senantiasa diingat dalam hidup kita adalah kesadaran bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, entah itu keberhasilan dalam pendidikan, karir, kekayaan, itu semua merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita agar melalui itu semua Tuhan dipermuliakan. Bila hal ini kita tidak memiliki kesadaran, kita akan terus dibawa dalam jebakan kenikmatan, keindahan duniawi yang ujungnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi mengarahkan pada kebanggaan diri. Maka hendaknya kita bangun untuk melangkahkan kaki kita pada arah yang benar. Kekasih Kristus, bila selama ini hidup yang kekasih jalani terasa lelah karena dihantui dengan ketidaktenangan, walau semua keadaan dalam hidup dan keluarga serba ada, bahkan sangat berlimpah. Tetapi keadaan seperti ini terus-menerus seperti memikul beban yang sangat memberatkan serta melelahkan. Atau mungkin persoalan-persoalan hidup lainnya yang membuat hidup kekasih Kristus begitu melelahkan. Sekarang bangun, hentakan kaki untuk melangkah dan menyerahkan semua beban yang melelahkan itu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan menanggungnya bagi kita. Dan katakan, Tuhan, aku lelah. Hari ini aku mengikuti undangan Tuhan tentang hidup yang letih lesu dan berbeban berat karena Engkau akan memberikan kelegaan. Tuhan, sekarang aku mau bangun untuk melangkahkan kakiku dari ketidakberdayaanku agar apa yang Tuhan janjikan terwujud dalam kehidupanku dan nama-Mu dipermuliakan. Sekarang, apa yang harus kita kerjakan dalam meniti kehidupan yang Tuhan percayakan? Entah itu masih panjang karena usia yang masih muda atau masih tersisa tidak terlalu lama karena usia yang sudah lanjut. Memang dalam hal ini waktu kita menghadap Tuhan, satu orang pun tidak ada yang mengetahuinya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bangun, hentakan kaki kita melangkah untuk memenuhi seluruh sendi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Alirkan firman Tuhan yang hidup itu untuk menghidupi setiap sendi kehidupan dalam setiap harinya. Maka seluruh kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Sehingga apa yang kita lakukan dan bangun untuk melangkahkan kaki itu merupakan hentakan pada jalan terang Tuhan, yaitu firman-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat pencerahan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami terus dimampukan dalam menghadapi tantangan hidup. Karena kami terus ditanam kebenaran firman-Mu yang terus berakar, sehingga dapat membawa langkah kehidupan kami untuk terus berjalan tegak. Karena Engkau yang terus menuntun dan Engkau yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu bimbingan firman-Mu semakin nyata dan semakin terus mengalami pertumbuhan yang begitu kuat dalam iman percaya kami. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan pimpin, biarlah penggenapan demi penggenapan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.